Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 dari kelas A121 yang akan mempresentasikan produksi insulin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Amelia Nuridayati dari kelas A121 dengan NIM 13521 1008. Selanjutnya, saya sendiri, saya Ibtisam Unimazada dengan NIM 1352 110016. Nama saya Salma Putri Aurelia dengan NIM 13521110025. Nama saya Yudina Rahmania Putri dengan NIM 1352 110026. Oke, next slide. Di sini ada poin penjelasan yang mana terdiri dari metode pembuatan, prinsip atau mekanisme kerja, contoh produk, dan fakta lain yang menarik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan metode pembuatan dari insulin. Nah, mengenai pembuatan insulin, kami memakai teknologi rekayasa DNA rekombinan. Masuk dalam bioteknologi, sebelumnya apa sih manfaat insulin? Mengapa ini penting? Baik, langsung saja. Bahwa insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan peranannya yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen. Dengan kata lain, insulin ini akan mengatur kadar gula dalam darah kita. Nantinya bersama dengan glukagon, jadi semisal ketika kita makan. Pada saat itu, kadar gula dalam tubuh kita akan meningkat. Dan biasanya kalau kondisi tubuh kita bagus, atau dalam artian insulin kita masih baik, itu langsung bekerja, mengubah glukosa menjadi glukogen yang disimpan dalam hati. Nah, ketika kita melakukan aktivitas, kita butuh energi. Maka dari itu, energi yang kita dapatkan adalah bahan bakunya adalah dari glukosa, atau kata lain glikon yang akan diubah menjadi glukosa. Nah, apa yang terjadi jika kita kekurangan insulin? Yang pastinya, di sini saya memberikan contoh, salah satunya yaitu dan paling penting dan umum, yaitu dapat menyebabkan diabetes mellitus. Ini juga bisa menimbulkan kebutaan dan berbagai penyakit komplikasi lainnya yang dapat kita ketahui. Oke, next penjelasan di slide selanjutnya, yakni bagaimana insulin ini diproduksi sebelum adanya bioteknologi. Sebelumnya, insulin ini diekstrak dari pankreas hewan, yang saya ambil contoh di sini ada babi atau sapi. Nah, ini membutuhkan biaya produksi yang lebih mahal. Mengapa? Karena membutuhkan banyak hewan. Di slide ini saya memisalkan, kita lihat ada 0,5 gram insulin diperoleh dari 4.800 gram kelenjar pankreas, dan ini membutuhkan atau dihasilkan dari 28 ekor hewan. Ini untuk satu orang. Bagaimana jika 200 orang? Atau bahkan lebih? Nah, ditemukanlah teknik dengan secara bioteknologi DNA rekombinan. Dan ini sangat membantu untuk dihasilkannya insulin untuk kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin banyak. Nah, selanjutnya di sini ada teknologi DNA rekombinan atau penjelasan pada inti metode pembuatan. Caranya, teknologi DNA rekombinan untuk menghasilkan insulin ini membutuhkan plasmid dari DNA, yaitu dari bakteri E. coli. Nah, merupakan DNA non-kromosomnya pada bakteri. Plasmid ini merupakan DNA dan kromosom, kemudian dibutuhkan juga sel pankreas manusia yang akan menghasilkan insulin. Enzim restriksi endonuklease untuk memotong DNA, baik nanti memotong plasmid atau juga sel pankreas manusia yang tadinya akan mengkode. Jadi bukan selnya yang dipotong tapi DNA-nya. DNA dari si sel pankreas kemudian butuh enzim untuk menyambung yaitu DNA ligase. Nah, sekarang kita lihat di slide kembali untuk caranya yang ada pada gambar atau gambar dari human insulin production. Pertama, di sini kita lihat bahwa pada manusia ini ada DNA yang berasal dari sel pankreas. Nah, ini dipotong. Diambil hanya yang mengkode untuk dihasilkannya insulin dengan menggunakan enzim restriksi endonuklease. Begitu juga dengan plasmid DNA. Bakteri ini juga dipotong dengan menggunakan enzim yang sama, yaitu restriksi endonuklease. Selanjutnya, digabung atau disambung.
dengan plasmid DNA antara DNA yang mengkode insulin, dan terbentuklah DNA rekombinan yang selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam bakteri. Nah, setelah itu baru dikulturkan semakin banyak bakteri. Disinilah kita lihat bahwa dihasilkannya insulin karena bakteri ini bereproduksi. Nah, bakteri ini bereproduksi dengan sangat cepat yang membelah diri jadi insulin juga semakin banyak dihasilkan yang kemudian tinggal diekstrak, diambillah insulin saja yang bisa dipakai oleh manusia. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Saya akan menjelaskan tentang DNA rekombinan. DNA rekombinan merupakan bentuk DNA buatan yang dibuat dengan melakukan penggabungan atau merekomendasi dua atau lebih undayan benang DNA yang pada keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersamaan. Pada proses rekomendasi DNA, penggabungan untayan DNA dari dua organisme yang berbeda, misalnya pada plasmid bakteri yang dibantu oleh enzim ligase. Dalam teknologi DNA, rekombinan melalui teknik pemotongan DNA yang merupakan salah satu bukti penguat yang meyakinkan bahwa DNA adalah unit pewarisan. Dalam pemanfaatan bidang pertanian pada produksi jagung pite, yang salah satunya tersusun dari gen bakteri yang akan ditransfer ke tanaman jagung untuk membuat jagung tahan terhadap hama. Pemanfaatan pada bidang kesehatan, produk komersial yang dihasilkan dari teknologi DNA rekombinan adalah insulin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam produk insulin untuk pengobatan diabetes. Berikut adalah macam-macam produk insulin untuk pengobatan diabetes. Yang pertama ada Novosol, yang kedua ada Basal, yang ketiga ada ASP B10, yang keempat ada Lispro, yang kelima ada Aspart, yang keenam ada HOE 901, yang ketujuh ada WW99S32, yang ke-8 ada NN304 Detemir. Lalu saya akan menjelaskan tentang aplikasi dan studi kasus insulin rekombinan. Yang pertama, komplikasi hipoglikemik dalam insulin manusia. Yang kedua, penerapan rDNA dalam ilmu forensik. Yang ketiga, identifikasi dan analisis DNA untuk pendugaan kriminalitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan fakta menarik tentang insulin. Insulin ditemukan oleh Sir Frederick Banting dan rekannya Kanada Dr. Charles Best pada tahun 1920-an. Insulin dikenal sebagai obat diabetes paling efektif pertama dan berhasil meraih penghargaan Nobel 1923 untuk fisiologi dan kedokteran. Kemudian Leonard Thompson menjadi pasien pertama pada tahun 1922 yang menerima penyuntikan insulin untuk diabetes tipe 1 dan mampu bertahan hidup selama 13 tahun. Selain telah menyelamatkan banyak nyawa dengan penemuan insulin, Frederick telah dianugerahi Military Cross atas jasanya selama membantu batalionnya selama hampir 17 jam penuh. Frederick meninggal karena kecelakaan pesawat saat melakukan perjalanan ke Inggris. Frederick sempat dikabarkan selamat, namun sehari kemudian ia meninggal. Untuk mengenal jasa Frederick serta harapan semua orang diabetes yang hidup di dunia, sebuah monumen yang disebut Flame of Hope didirikan di London, Ontario, Kanada pada 1989. Di atasnya terdapat api yang terus menyala sebagai pengingat bahwa insulin hanyalah pengobatan, bukan obat untuk diabetes tipe 1. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1 tentang produksi insulin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.